Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik di mana Ibu Eli Danetti lagi-lagi memberikan sebuah statement yang sangat-sangat mengejutkan, di mana beliau mengatakan ketika kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah masuk persidangan, beliau siap untuk menjadi saksi dan sekaligus membongkar siapa dalang di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Apakah ini artinya bahwa Ibu Eli akan membantu kubu Pak Jokowi ataupun penasihat hukum dari Pak Jokowi? Nanti kita simak kelanjutannya bagaimana ya. Karena saya juga punya tayangan di mana Rismon sepertinya makin di ujung tanduk, makin panik, makin stres. Karena apa? Ibu Ina Lim mengupas, menguliti isi buku dari Rismon yang berjudul Gibran Endgame, yang diduga isinya ya banyak sekali kebohongan. Apakah benar seperti itu? Nanti kita simak videonya, karena di akhir kita akan menyaksikan bagaimana kubu dari pembenci Pak Jokowi juga makin frustasi menghadapi bagaimana pendukung Pak Jokowi yang sangat solid, yang selalu siap menjadi garda terdepan untuk menangkis segala bentuk serangan dari mereka. Dan bahkan ijazah S3 Rismon diduga juga bermasalah dan nanti akan diulas juga dan dilaporkan oleh salah satu rekan kita dari YouTuber Nusantara. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya garis bawahi di sini kepada seluruh bangsa saya. Ini ada permainan untuk sebuah kepentingan seseorang dan kelompok. Bongkar, Bu. Jika perkara ini naik, Bongkar. saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan Jokowi. Yang pecundang itu adalah Kozinudin. Saya tantang dia. Pecundang itu Kozinudin. Yang lain itu, yang lugu itu, yang tidak ngerti politik dan hukum terutama ya. Apalagi tidak ngerti politik dan hukum. Itu diayun-ayun oleh seorang Kozinudin. Sehingga mereka nurut aja apa maunya Kozinudin. Aneh. Padahal mereka semua orang cerdas loh. Oke, dan akhirnya Bang Egy sendiri yang memberi pelajaran ke Kozinudin. Padahal dia yang, Bang Egy yang tadinya menarik dia tujuan untuk kaderisasi. Ya, sudah terlalu. Oke. Dan keterlaluan. Kozinudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Egy menarik kesimpulan kan suka salah gitu ya. Dengan Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Kesimpulan yang pertama muncul apa? Berarti lulus apa? Ya cuma SMP. Lebih rendah dong. Lebih rendah berarti. lagi gitu. Padahal kan enggak. Betul. Faktanya lebih tinggi. Memang betul Wapres tak lulus SMA, tapi lulus S1. Dan MDIS selaku institusinya sudah membuat pernyataan resmi. Betul. Nah, akhirnya karena sudah membuat pernyataan resmi, di buku ini nggak ada. Nah, jadi kesannya tadinya saya pikir oke lah clickbait gitu ya. Clickbait. Oh, Wapres tak lulus SMA. Jadi kita baca, tapi enggak loh, ternyata beliau lulus S1. Iya, betul. Ternyata enggak, setelah dicari, MDIS-nya mana? Nggak Kok dibahas nggak di situ. dibahas? Kok nggak ada? Jadi memang seolah-olah berhenti di InSearch, UTS. Padahal InSearch dianggap tidak setara dengan SMA. Udah, kesannya biarkanlah publik menarik kesimpulan yang keliru. Nah, ini kan malah memanfaatkan rendahnya literasi bangsa untuk membodohi. Padahal harusnya buku ini kan mengedukasi, justru meningkatkan literasi bangsa kita dong. Betul. Kita kasih tahu kalau dengar judul ini, sebentar, jangan buru-buru berpikir lulusan SMP, lulusan S1 loh. Gitu. Nah, terus kalau kita lihat kurikulum di luar negeri, misalnya di Australia. Jadi di Australia itu orang bisa ambil S1 sebagian besar 3 tahun. Di Indonesia kan 4 tahun. Tapi kalau nilainya bagus, dia dapat tawaran 1 tahun lagi nambah honors namanya. Nah, dari honors orang itu bisa lompat langsung S3 tanpa master. Seandainya nih ada orang Indonesia lulus dengan jalur seperti ini, terus pulang ke Indonesia ngajar jadi dosen. Untuk jadi dosen syarat minimal
S2. S2. Nah, masa kita mau bilang, dosen kita nggak lulus S2. berarti dia cuma S1. Iya, Enggak iya. dong. Iya. Memang dia nggak punya S2, tapi dia lulus S3. Betul. Kok bisa lompat ya? Karena sistem pendidikannya tidak memerlukan S2 untuk bisa ke S3 karena ada jalur lain gitu loh. Nah, jadi itu logika itu yang mau disesatkan di buku ini gitu. Bukunya penyesatan makanya berarti saya ya? gemesnya pengen mengoreksi lah, mengedukasi publik. Janganlah bangsa kita dibodohin ya, kita dipinterin dong. Betul, gitu. betul. Nah, justru buku setebal 282 halaman ini ya, memang masyarakat kita juga masih kurang kritis juga kan. Terus kalau nggak paham jadinya mudah disesatkan tadi. Padahal Mudah the devil dibodoh-bodohi is ya. in the detail. Iya. Jadi detail-detailnya itu yang membuat orang bingung. Padahal kalau saya teliti kesalahannya itu diulang-ulang-ulang. Jadinya kan yang saya pernah bilang, penyesatan yang diulang-ulang seolah-olah kebenaran. Misalnya dia ada ulang kesalahan, ya bukan kesalahan ya kalau diulang 5 kali gitu ya. Jadi kesalahan nggak mungkin dong 5 kali gitu. Misalnya syarat untuk masuk diploma. Nah, dia mengatakan diulang 5 kali halaman 100. Nanti yang sudah dapat bukunya ya, entah beli atau entah dibagikan gratis di Car Free Day ya. Car Free Day. Silahkan dicek ya, 113, 133, 138, 162 sama 165. Wih, beliau hafal. Bang Rismon, keren buku Anda dihafal nih. Jadi di situ tertera nih, mulai dari yang awal ya, ini bukti. Dikulitin, Jadi nggak cuma omong-omong kan, dikulitin. jadi kita bacain bersama nih ya. Bisa dilihat bahwa syarat masuk program Business Studies Extended tahun 2004 secara eksplisit mencantumkan bahwa calon mahasiswa harus sudah menyelesaikan year 12 atau pendidikan menengah yang setara, misalnya A-level dari Singapura ya, SMA kelas 12 atau diploma sekolah menengah dari negara asal. Artinya mahasiswa tidak bisa masuk program ini tanpa terlebih dahulu lulus dari sekolah menengah. Hal ini menegaskan bahwa program ini bukan substitusi SMA tapi jenjang lanjutan setelahnya. Padahal dia katakan secara eksplisit kan mencantumkan syarat masuknya kelas 12. Tapi syarat masuk secara eksplisitnya di sini kan memang dikasih brosur Inses UTS tahun 2004. Tapi halaman yang justru mencantumkan syarat masuk diploma bisnis nggak ada. Silakan yang sudah dapat buku, saya tantang yang bisa ngasih lihat ke saya halaman berapa yang menunjukkan secara eksplisit syarat masuknya kelas 12 untuk program diploma bisnis yang extended ya, jangan yang advanced standing. Ini halaman 113. Suryo Rismon Sianipar nampaknya makin tersudut. Mereka sekarang ketahuan suka membual atau bahkan berbohong. Sebelum ini saya sudah ungkapkan bahwa kita tidak perlu percaya dengan penelitian mereka terhadap ijazah Jokowi. Saya sudah tunjukkan bagaimana hasil penelitian mereka yang termuat dalam buku Jokowi's White Paper sepenuhnya lemah secara ilmiah. Tapi kini yang juga semakin terungkap adalah kebohongan tentang latar belakang akademik mereka. Kali ini saya ingin bicara soal Rismon Sianipar yang selama ini menyebut dirinya sebagai doktor lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Doktor dari Yamaguchi. Kemungkinan besar itu cuma karangan bebas dia. Dia memang pernah kuliah di Karangan Yamaguchi, tapi bebas. sekarang beredar informasi bahwa dia tidak pernah lulus S3, sehingga seharusnya dia tidak boleh menggunakan gelar doktor. Harus saya tegaskan sejak awal, ini baru di tahap dugaan atau tuduhan. Yang menyampaikannya adalah Joshua Sinambela, Bang Bill, dan Farhad Abbas. Joshua adalah ahli digital forensik, Bang Bill adalah YouTuber pro Jokowi yang harus kita puji kritisismenya, dan Farhad Abbas pengacara. Secara terpisah, mereka sama-sama mengungkapkan bukti yang menunjukkan bahwa Rismon bohong, menyebut dirinya doktor lulusan Yamaguchi. Harus dicatat, kalau benar Rismon pembohong, ini tidak berarti tuduhan dia bahwa ijazah Jokowi palsu dengan sendirinya gugur. Kalau ternyata Rismon bukan doktor, ini hanya bisa menunjukkan integritasnya sama sekali tak bisa diandalkan. Artinya, kita tak perlu percaya omongannya. Bagaimanapun bagi saya itu sangat penting kita ketahui. Bayangkan saja dalam kehidupan sehari-hari, Anda mengenal kawan Anda adalah orang yang suka bohong. Kalau si pembohong itu bicara bahwa istri atau suami Anda memiliki ijazah palsu, saya rasa Anda tidak perlu percaya pada ceritanya. Begitu juga dengan Rismon ini.
Untuk itu saya rasa langsung saja sekarang saya paparkan bagaimana informasi dugaan kebohongan Rismond ini terbongkar. Ini sebenarnya sudah Banyak dimulai pada kali Mei tahun Rismond lalu, dikupas-kupas 2025, ya. ketika Joshua Sinambela menghubungi Universitas Yamaguchi untuk memverifikasi apakah Rismond memang lulusan perguruan tinggi itu. Joshua kemudian mempublikasikan surat jawaban dari Yamaguchi. Yang merespons adalah perwakilan akademik Fakultas Teknik Universitas tersebut, Tomomi Sumori. Dalam surat singkatnya, Sumori mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan ijazah doktor atas nama Rismond Sianipar. Dengan kata lain, Rismond tidak berhak menggunakan gelar doktor. Rismond sendiri memang kemudian membantah. Tidak Rismond bilang berhak. pada 2003 dia kuliah di Universitas Yamaguchi, Jepang. Dia meraih Master of Engineering pada 2005 dan memperoleh gelar doktor pada 2008. Bantahan itu dimuat di kanal YouTube Balige Academy. Selain itu, Rismond mengatakan dia menulis di jurnal internasional dengan penelitian lain dan juga menulis book chapter di Jepang. Untuk meyakinkan penonton, dia juga memperlihatkan 2 ijazah berbahasa Jepang yang diakuinya sebagai ijazah master dan doktornya. Apa persoalan selesai? Ternyata tidak. Pada 21 Mei tahun itu, YouTuber Bang Bill memberi informasi lain dalam video berjudul Ijazah Palsu Rismond Sianipar Terbongkar, hasil rekayasa sendiri. Video ini menunjukkan kecermatan Bang Bill. Bang Bill mengomentari video Rismond yang membantah tuduhan bahwa dia tidak lulus S3. Bang Bill memperhatikan dengan teliti video tersebut dan dia menemukan bahwa ternyata Rismond menampilkan 2 ijazah S2 berbeda nomor dari Universitas Yamaguchi. Yang satu bernomor 947, yang satu lagi bernomor 460. Keduanya tercatat diterbitkan pada 2006. Tentu Bang Bill tak bisa menjelaskan mengapa Rismond sampai punya 2 ijazah master dari universitas yang sama. Tapi yang terpenting, dia bisa menunjukkan bahwa Rismond sebenarnya tidak menunjukkan ijazah doktornya. 2 ijazah yang ditampilkan Rismond adalah ijazah S2 tanpa ada satupun ijazah S3. Terus terang saja, saya ketika mendengarkan apa di channel YouTube pertama, Happy News, kedua ya, awalan tuh agak tersentak-sentak juga, gitu kan ya. Tapi setelah selesainya, Masya Allah ya, saya jadi senyum-senyum juga gitu. Kok bisa ya bikin ngarang-ngarang cerita seperti itu, berani gitu kan ya. Seakan-akan beliau itu adalah orang yang tidak akan bisa tersentuh dengan hukum. Waduh. Ya, dan terima kasih saya juga kepada semua yang sudah berempati, saudara-saudara saya dari perguruan pencaksilat Sekinci-Kinci, Buya saya, Buya Hasbullah, terima kasih Buya Orang atas silat support Buya, atas biasa. perhatian Buya kepada Ananda, terima kasih juga kepada IKAPA, kemudian dan terima kasih juga kepada pengurus-pengurus BKMT yang selama ini selalu berjuang, Banyak ya, backupannya. yang selalu mensupport saya Banyak backupan ibu untuk ini teman-teman. tetap istiqomah di dalam perjuangan ini. Tadi juga ada diwakilin oleh Mama Ipung dan juga dari keluarga besar Komring dan lain-lain ya. Terima kasih semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, dan insya Allah saya tidak pernah mencari musuh seperti dikatakan oleh Ibu Eli Daneti. Saya nyerang-nyerang, enggak, ada cerita kronologisnya. Nanti yang kita ketemu sajalah di persidangan. Saya tunggu Ibu Eli Daneti untuk hadir nanti di Lampung Utara. Wow, apakah ini tanda-tanda bahwa ibu atau bukan ibu, Bunda Mary, Bunda Mary aktivis dari Lampung katanya ya kan, akan juga melaporkan Eli Daneti di Lampung. Waduh. Karena tadi di akhir dia mengatakan bahwa sampai ketemu Eli Daneti di Lampung di persidangan. Waduh. Makin panas saja ini dunia persilatan teman-teman. Saling lapor loh. Padahal mereka dulu satu perjuangan, satu barisan. Tapi ya mungkin karena ya berbeda jalan sekarang. Ada yang ingin membantu Pak Jokowi, yang satu masih tetap pada garis perjuangan Roy Suryo CS, menjadi pembenci Pak Jokowi. Makanya ya sudah saling
carut marut teman-teman. Dan ini sangat mengejutkan ya, kejadian ini sangat mengejutkan, ditambah Egy Sujana yang sepertinya selalu membuat tayangan-tayangan ataupun narasi-narasi yang sedikit menyentil Roy Suryo CS. Dan ini sangat menarik teman-teman. Kalau beneran nanti Ibu Eli Danetti benar-benar menjadi kuasa hukum Pak Jokowi, waduh, ini menarik banget teman-teman. Maksudnya membantu kuasa hukum Pak Jokowi ya, menjadi saksi kah, menjadi apa kayak gitu, untuk membongkar siapa dalang di balik ini semua. Wah, ini tentu sebuah temuan yang sangat menakjubkan teman-teman. Karena kan selama ini kita hanya menerka-nerka kira-kira siapa dalangnya, kira-kira siapa di belakangnya. Tapi belum pernah terungkap dengan jelas dan juga terang. Kemarin ada yang menduga bahwa dalangnya Pak SBY, kemudian itu sudah diklarifikasi, kemudian ada beberapa teman-teman kita yang dilaporkan, kemudian ada yang mengatakan diduga dalangnya ini Partai Banteng dan juga Megawati, dan ini juga belum diklarifikasi, tapi mereka masih diam teman-teman. Apakah diamnya ini mencerminkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka ya? Hanya mereka yang tahu gitu ya kan. Tapi mengenai Rismond, sepertinya Rismond dapat kejutan yang sangat luar biasa di bulan Februari ini ya, menjelang Ramadan. 2 yang dikupas, ijazah S3 dia dikupas oleh Bang Bil. Terakhir kalau nggak salah Bang Bil yang bikin video. Dan juga tadi Ibu Inali melalui podcast Bang Bil juga menguliti buku Rismond, Gibran Endgame. Yang dimana ya bisa kita dengarkan tadi penjelasan singkat dari Ibu Inali yang sangat luar biasa. Bahwa ya banyak sekali hal-hal yang tidak benar lah mungkin di dalam bukunya ya. Dan ya sebagai seorang expert di dunia pendidikan, tentu Ibu Inalim tahu gitu ya kan, seperti apa metodologi, seperti apa cara penulisan, seperti apa cara orang membuat buku, mengambil data dan lain sebagainya. Dan tadi katanya hanya terhenti di Australia, dia tidak pernah ke Singapura. Nah inilah saya bilang kemarin, dia sudah bikin buku tentang Gibran Endgame, tidak punya ijazah, tapi dia tidak pernah mengunjungi sekolah Gibran yang di Singapura. Ini kan konyol. Ini konyol banget teman-teman. Dia hanya mengambil data ketika Roy Suryo datang ke Australia. Datanya dari situ doang. Dia nggak mengambil data dari universitas tempat Gibran sekolah. Dan logikanya gimana caranya orang bisa lulus S1 kalau dia tidak punya ijazah SMA atau setara SMA? Kan kocak. Di situ logikanya. Dan cara berpikir kita tuh harusnya kritis. Jangan mudah percaya. Ini kan orang-orang ini sangat-sangat konyol teman-teman. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.